Sobat UB Radio, saatnya kita simak Ustadz Menjawab. Persembahan UB Radio, media cerdas dan inspiratif. Assalamualaikum Pak Ustadz, perkenalkan saya Sanas dari Fakultas Ilmu Komputer. Setelah membaca kisah Nabi, saya tuh jadi penasaran seperti apa sih kisah kehidupan mantan sahabat Nabi. Terima kasih Pak Ustadz. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sobat UB Radio yang semoga dirahmati Allah Subhanahu wa taala dimanapun Anda berada. Semoga kita dan kita semuanya diberi Allah Subhanahu wa taala kesehatan, keselamatan baik di dunia dan di akhirat. Amin amin ya rabbal alamin. Salam kita haturkan kepada junjungan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta keluarganya, para sahabatnya dan orang-orang yang mengikuti beliau hingga akhir zaman nanti. Sobat UB Radio yang saya cintai dan semoga Allah Subhanahu wa taala cintai. Di kesempatan ini saya ingin menyampaikan satu kisah yang semoga dengan kisah ini kita mengambil banyak pelajaran. Kisah tentang mantan seorang ulama. Wah, apa ini? Jadi begini ceritanya. Jadi beberapa waktu yang lalu saya mendapatkan satu kiriman video yang berisi tentang kisah seseorang yang belajar kemana-mana, belajar agama, bahkan sampai mencapai level ulama. Tidak kaleng-kaleng ya, tidak abal-abal. Dia berhasil menghafalkan Al-Quran, hafid Quran 30 juz, bukan juz 30 ya, 30 juz dihafalkan. Kemudian dia pun bahkan hafal Sahih Bukhari. Al-Quran aja terdiri dari 6.236 ayat. Sedangkan Sahih Bukhari menurut Ibnu Salah disebutkan ada 7.575 hadis. Berarti orang ini sudah menghafalkan hampir kurang lebih 13.000 ayat maupun hadis. Siapa orang ini? Orang ini bernama Abdullah bin Ali An-Najdi Al-Qasimi, atau biasa dikenal dengan Abdullah Al-Qasimi, terkenal dengan nama itu. Jadi orang ini telah belajar kemana-mana, bahkan belajar di Al-Azhar Kairo. Siapa yang tidak tahu dengan Universitas Al-Azhar Kairo yang terkenal itu? Ustadz Abdul Somad, kemudian banyak sekali ustadz-ustadz yang terkenal dari sana. Kemudian singkat cerita, orang ini menulis bahkan satu karangan kitabnya itu, hasil karangan kitabnya itu terkenal sampai saat ini, bahkan dipakai di seluruh universitas Islam di dunia ya, termasuk di Jami'ah Al-Madinah, Jami'ah Islamiyah Madinah, kemudian Universitas Al-Azhar Kairo, kemudian di Lebanon, Beirut, dan seterusnya. Dan buku ini bahkan dipuji oleh para ulama. Di antaranya adalah Imam Masjidil Haram Abu Zahir Abu Sam'ah. Ya, Abu Zahir Abu Sam'ah. Beliau adalah Imam Masjidil Haram. Itu memuji kitab karangannya dengan mengatakan dafa mahril jannah bi kitabih. Jadi Abdullah Qasim ini telah membayar mahar surga itu dengan kitab karangannya. Banyak dapat pujian. Bahkan dia bisa dikatakan masuk dalam kibarul ulama. Apa kibarul ulama itu? Kalau ibarat di Indonesia ini sebagai apa ya? Sebagai anggota MUI. Terkenal orangnya di sana. Baik. Lantas kenapa orang ini kok bisa sampai singkat cerita itu murtad? Bayangkan. Hafal 13.000 hadis dan ayat Al-Quran, tapi dia menjadi murtad. Nah, ini pertanyaan besar buat kita. Memang hidayah itu di tangan Allah Subhanahu wa taala. Hidayah itu memang di tangan Allah Subhanahu wa taala. Banyak sekali ayat maupun hadis yang mengatakan hal itu. Seperti dalam surat Al-Baqarah ayat 272. Laisa 'alaika hudahum walakinallahu yahdi may yasha. Bukan kewajiban wahai Muhammad atas hidayah mereka. Bukan kewajibanmu memberikan hidayah kepada mereka. Maksudnya dapat hidayah bagi mereka itu bukan kewajiban wahai Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Akan tetapi Allah lah yang memberi hidayah kepada siapa saja yang Dia kehendaki.
Jamaah sobat UB Radio yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Lantas apa yang menyebabkan orang ini menjadi keluar dari Islam, bahkan menjadi murtad? Murtad kemudian menjadi ateis. Kalau seorang murtad itu kan keluar dari Islam kemudian dia masuk agama lain, dia kan masih mengakui adanya Tuhan. Tapi ini sudah keluar dari Islam bahkan menolak adanya Tuhan. Nah, kok bisa? Padahal kita tahu sebagaimana yang telah saya sampaikan tadi, dia hafal 13.000 ayat dan hadis. Tidak kaleng-kaleng dan tidak gampang. Meskipun sekarang coba Anda hafalkan juz 30 saja, itu sudah kita tahu sendiri kan, susah. Hafal An-Naba, Mutafifinnya hilang, surat An-Naziyat, Al-A'la'nya hilang dan seterusnya. Kan begitu, susah. Harus punya kemauan yang keras untuk bisa menghafal Al-Quran. Nah, orang ini sudah dikasih kemampuan ini, tapi kok bisa murtad? Ada dua penyebab yang berhasil diteliti oleh para ulama, yaitu yang pertama karena dia meninggalkan sholat. Karena perkara sholat ini perkara yang berat. Iya, sebagaimana disebutkan oleh kanjeng Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, ma farqu bainar rijal wal muslim tarkus shalah. Pembeda antara seorang muslim dan seorang non muslim adalah meninggalkan sholat. Faman tarakaha faqad kafar. Barang siapa yang meninggalkan sholat maka dia telah kafir. Maksudnya di sini sholat 5 waktu ya. Dan ini kanjeng Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, al-kamal Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam dan hadis yang sahih. Jamaah sobat UB Radio yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala. Terus kalau dalam surat Al-Baqarah 45 itu kan disebutkan wasta'inu bis-sabri was-shalah. Minta tolonglah kalian kepada sabar dan sholat. Nah, bagaimana dia akan ditolong? Kalau faktor penyebab dia bisa ditolong itu dia tinggalkan. Makanya Allah SWT mengatakan minta tolonglah kepada sabar dan sholat. Gimana bisa ditolong dari keterpurukannya kalau dia meninggalkan sholat? Ya. Saya pernah mendengarkan seorang ustadz dari Australia, asli orang bule, namanya Muhammad Doblos. Sahabat sobat UB Radio bisa melihat di banyak ceramah-ceramahnya di YouTube. Anda bisa cari di sana. Dia mengatakan dia pernah melihat seseorang itu yang awalnya rajin ke masjid, kemudian dia meninggalkan sholat sama sekali. Kemudian suatu saat ketika mungkin waktu sholat Jumat dia datang, kemudian ditanya, bro, kemana aja kamu? Kan gitu. Ya, dengan gayanya begitu. Dia mengatakan, Ustadz, kenapa kamu tidak pernah kelihatan sholat lagi? Iya Ustadz, saya pakai narkoba. Kenapa kamu pakai narkoba terus kemudian meninggalkan sholat? Iya Ustaz, gimana lagi, saya masih pakai narkoba, saya malu ya Ustaz. Kalau kena narkoba, sholat kamu, tetap sholat. Kalau misalkan ini menunjukkan apa? Kalau kita ya, atau jenengan semuanya punya kebiasaan buruk yang masih sembunyi-sembunyi, misalkan masih judi, masih lihat film porno dan seterusnya, pokoknya keburukan-keburukan yang ada, jangan tinggalkan sholat. Pakai narkoba atau masih minum-minuman keras sembunyi-sembunyi, sholat aja. Karena apa? Itu tadi yang digunakan surat Al-Baqarah 45, wasta'inu bis-sabri was-shalah. Minta tolonglah kepada sabar dan sholat. Baik. Kemudian yang kedua adalah karena kesombongan. Jadi ini penyebabnya ada dua. Pertama meninggalkan sholat, yang kedua sombong. Kenapa sombong ini? Sombong ini perkara yang berat. Sombong ini adalah dosa yang pertama dilakukan oleh makhluknya Allah Subhanahu Wa Taala yang pertama kali. Tentu kita tahu semuanya. Siapa dia? Kalau bukan iblis, laknatullah alaihi. Jadi iblis ini awalnya itu bersama para malaikat. Dia mondar-mandir di surga bersama para malaikat. Kemudian Allah Subhanahu Wa Taala menciptakan Adam dengan tangannya. Dan kemudian Allah Subhanahu Wa Taala menyuruh kepada para malaikat untuk sujud kepadanya. Fasajadu illa iblis. Sujudlah seluruh para malaikat kecuali iblis. Aba wastakbar. Dia enggan dan menyombongkan diri. Bahkan disebutkan dalam riwayat, khalaqtahu min tin wa khalaqtani min nar. Sungguhnya ya Allah, aku tidak mau menyembah Adam karena apa? Karena engkau ciptakan aku dari api, sedangkan engkau ciptakan dia dari tanah. Ana khairum minhu. Aku lebih baik daripada dia. Apa yang terjadi? Allah pun
mengazabnya keluar dari surga dan diazab sampai hari kiamat untuk menjadi penghuni neraka. Karena kesombongan ini berat. Disebutkan dalam hadis yang sahih, la yadkhulunal jannah liman kana fi qalbihi mithqala dzarratin minal kibar. Tidak akan pernah masuk surga orang yang di dalam hatinya terdapat seberat biji zarrah atau sebesar debu kesombongan. Jadi tidak akan pernah masuk surga orang yang dalam hatinya itu terdapat sebesar biji zarrah atau sebesar debu itu kesombongan. Dalam hadis yang lain disebutkan dalam Sunan Abi Daud, disebutkan al-kibra ridai wal udmatu izari. Sesungguhnya kesombongan itu, kata Allah Subhanahu wa taala, hadis qudsi ini, hadis sahih. Kesombongan itu adalah selempangku dan kemuliaan itu adalah pakaianku. Faman naza'ani ahada minhuma azabtu. Barang siapa mengambil salah satunya dan kemudian memakainya, maka aku akan mengadabnya. Di hadis yang lain dengan redaksi yang hampir mirip, qadzaftu finnar. Barang siapa yang mengambil salah satu di antara keduanya, entah itu kesombongan atau kemuliaan, merasa lebih baik, lebih mulia daripada yang lain, qadzaftu finnar, aku lemparkan dalam api neraka. Semoga yang sedikit bermanfaat. Apa-apa yang benar datanya dari Allah Subhanahu wa taala dan apa-apa yang salah datanya dari saya pribadi. Semoga Allah Subhanahu wa taala mengampuni kita semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih telah menyimak Ustadz Menjawab. Semoga apa yang disampaikan dapat bermanfaat untuk Sobat UPI Radio. Tetap semangat menjalankan ibadah puasa.